Yang pertama, persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga atau ruang duduk bersama. Yang kedua, persiapkan Alkitab. Bisa juga menggunakan Alkitab yang tersedia di smartphone. Yang ketiga, persiapkan perangkat streaming online. Bisa menggunakan TV atau smartphone. Usahakan untuk mempersiapkan perangkat dan jaringan internet sebelum waktu tayang, supaya tidak terlambat untuk beribadah. Disarankan 30 menit sebelum ibadah dimulai. Yang keempat, persiapkan hati keluarga, terutama anak-anak, untuk ibadah bersama. Ingatkan mereka bahwa ini tetaplah ibadah di hadapan Tuhan. Yang kelima, kenakan pakaian yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Ikutilah dari awal sampai berakhirnya ibadah online ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang masih ada di rumah, mari kita akan menyembah, memuliakan Dia. Yesus yang baik, Dia luar biasa ajaib dalam hidup saya dan saudara. Haleluya. Bapa, Engkau baik. Haleluya. Kau
luar biasa. Engkau sahabat yang dahsyat Tuhan. Haleluya, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan saat ini Tuhan. Haleluya, kami boleh ada di hadirat-Mu Tuhan. Mari jamahan-Mu, urapan-Mu mengalir bagi kami semua. Haleluya, Roh Kudus mengalir bagi kami, mengurapi kami Tuhan, menguduskan kami Yesus, melayakan kami saat ini. Kami hampiri tata-Mu yang kudus Tuhan, kami hampiri tata-Mu yang mulia Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus yang baik. Haleluya. Kami mau menaikkan ibadah pada kesempatan saat ini, mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita bangkit berdiri sejenak untuk memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Amin. Haleluya. Glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory, glory.
menyenangkan hati-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Karena hidup kami semua hanya oleh anugerah Tuhan, hanya oleh kebaikan Tuhan. Haleluya, Engkau mengasihi kami Tuhan, Engkau cinta kami Yesus, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Haleluya. Siapkan hatimu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Amin. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Ini hidupku. Haleluya. Pimpin jalanku. Kasih-Mu Tuhan. Mengubah hidupku. Kau mengubah. Amin. Haleluya. Selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidup kami Yesus. Amin. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Bapak Ibu Saudara, bolehkah saudara mengangkat kedua belah tangan saudara? Katakan bersama, Yesus pegang erat tanganku. Amin. Yesus, ya Allah, masih pegang. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami tak dapat hidup di luar Engkau Yesus. Bapa, haleluya. Tinggalkan aku, Engkau alasan Tuhan. Haleluya. Mari sekali lagi katakan bersama, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau alasan kami ada Tuhan. Di tengah-tengah keadaan dunia yang tidak menentu, di tengah-tengah goncangan yang sedang kami alami, tapi kami punya alasan untuk tetap bertahan, sebab kami tahu ada Engkau, Yesus Tuhan. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, berfirmanlah, sampaikanlah isi hati-Mu Tuhan, supaya kami bisa menangkap, kami bisa kuat. Kami hamba percaya Tuhan, firman-Mu adalah jawaban dalam hidup kami. Firman-Mu yang akan membawa kami makin hari makin sempurna di hadapan-Mu Bapa. Berfirmanlah bagi kami, biar kebenaran itu memerdekakan kami. Hamba percaya firman-Mu bukan cuma sekedar kata-kata kosong, tapi firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri. Dan pribadi itu yang akan melepaskan kami, menguatkan kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami. Dan firman-Mu lah segala-galanya dalam hidup kami. Hamba siap menyampaikan kebenaran-Mu. Kami umat Tuhan siap menangkap setiap kebenaran itu. Dan Roh Kudus mampukanlah kami untuk melakukan kebenaran itu. Mengucap syukur
hamba siap menyampaikan firman-Mu. Kami umat Tuhan yang ada di rumah, semuanya siap menangkap kebenaran itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita boleh ada kembali di hari ini, hari yang penuh berkat. Saya percaya kalau kita ada sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena pimpinan dan penyertaan Tuhan. Di tengah-tengah goncangan dunia, saya terlalu percaya ada rencana, ada maksud Tuhan. Sebab itu pada hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Yang hari ini saya angkat dari sebuah kitab perjanjian baru, yaitu kitab Ibrani. Ibrani pasalnya yang ke-12. Ibrani pasalnya yang ke-12. Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-28. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Ayat 26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Puji Tuhan. Haleluya. Kebenaran firman Tuhan hari ini berbicara tentang sesuatu yang luar biasa. Paling tidak ada 4 hal yang ada dari kebenaran ini. Yang pertama, kalau kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, yang pertama yang saya temukan dari pembacaan ini, yang pertama adalah Dia Allah yang memegang kendali semuanya. Di mana bukti Dia Allah? Firman Tuhan berkata begini, ayat 26, waktu itu suara Tuhan menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi. Ungkapan satu kali lagi itu bukti bahwa Tuhan memegang kendali. Itu bukti bahwa Dia yang memegang segala sesuatu dalam kehidupan ini. Dia yang memegang kendali. Yang kedua, apa yang saya temukan dari kebenaran firman Tuhan? Dia Allah yang memberi janji. Dan kalau Dia Allah yang memberikan janji, maka Dia Allah yang menepati janji. Yang ketiga dari kebenaran firman Tuhan, apa yang dapat kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini? Yang ketiga, tidak ada satupun di bumi ini yang mampu bertahan. Semuanya dapat digoncangkan. Apa yang menjadi kebanggaan kita? Intelektual, kekuatan, keuangan, ekonomi, semuanya Tuhan mampu goncangkan. Ini 3 hal yang paling utama. Yang pertama, Tuhan memegang kendali. Tuhan yang memegang segala sesuatu. Yang kedua, Dia bukan cuma memegang kendali, tapi Dia Allah yang selalu menepati janjinya. Dan yang ketiga, tidak ada satupun di bumi ini yang tidak luput dari goncangan. Semuanya mampu digoncangkan Tuhan. Tapi ada hal yang luar biasa yang Tuhan berikan. Apa hal yang luar biasa yang saya temukan dari pembacaan firman Tuhan? Hal yang keempat, apa itu? Kalau Anda Bapak Ibu perhatikan baik-baik, di ayat 28 dia katakan begini, ayat 27 bagian akhir.
Atau kita baca dari ayat 27. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ini yang luar biasa yang keempat. Yang keempat, ternyata Tuhan, kalau apa yang ada di bumi ini semua dapat digoncangkan oleh Tuhan, maka ternyata ada yang tidak dapat digoncangkan atau tinggal tetap. Ada sesuatu yang Tuhan lakukan. Saya mau katakan ini, Tuhan bekerja tidak pernah setengah-setengah. Dia kalau dia melakukan sesuatu, dia melakukan secara sempurna. Bapak Ibu ingat baik-baik, waktu Israel ada di padang, ada di Mesir. Waktu bangsa Israel ada di perbudakan Mesir. Waktu Tuhan menghukum Mesir, Tuhan menggoncang Mesir dengan 10 tulah. Tuhan menggoncang semuanya, mulai dari kekayaan kekuatan Mesir. Firaun yang begitu kaya, habis anak cucunya, anak-anaknya habis, semua digoncangkan Tuhan. Bukan cuma itu, ternaknya pun habis. Semua digoncangkan Tuhan. Tapi Tuhan, saya katakan begini, Tuhan bekerja sempurna. Apa yang dia kerjakan? Dia menyediakan satu tempat. Dia menyediakan satu tempat. DP nama Gosen. Dan hal yang sama, Tuhan pun melakukan itu. Dia goncangkan bumi, tapi dia sediakan satu tempat yang tak dapat digoncangkan. Satu tempat yang tidak tergoncangkan. Untuk siapa? Ayat 28 dia menerangkan hal itu. Untuk siapa dia bilang ini? Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Untuk siapa yang tak tergoncangkan itu? Untuk kita. Untuk kita. Tapi coba Bapak Ibu renungkan. Di saat wabah yang sekarang lagi melanda. Wabah corona, COVID-19 melanda. Coba Bapak Ibu bayangkan dan mulai melihat keadaan Anda saat ini. Coba Anda mulai melihat keadaan Anda. Apakah kita turut, artinya turut, bahkan sepertinya orang hilang arah, orang yang hilang pengharapan? Ataukah kita tetap ada di Gosennya Tuhan? Ataukah kita ada seperti kebenaran firman Tuhan katakan bahwa jadi kita menerima kerajaan atau kita tinggal di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan itu? Atau kita mulai bimbang, mulai ragu? Kenapa hal itu terjadi? Kebenaran ini berkata bahwa jadi karena kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepada Tuhan. Ini kebenaran. Ini hal yang luar biasa untuk kita. Banyak kali kita tidak merasakan suasana kerajaan yang luar biasa. Kenapa? Karena kata kuncinya ada di ayat 28 di bagian-bagian akhir. Dia bilang begini, mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan. Garis bawahi kata berkenan. Ada orang bilang begini, Pak Pendeta, kita kan selalu mengucap syukur. Kita kan selalu pergi ibadah. Ibadah kumpul di gereja, kita dulu memberi persembahan, kita mengucap syukur. Tapi kenapa waktu keadaan dunia mengalami hal-hal ini? Sepertinya kita alami hal-hal yang sukar. Kita tidak bisa menikmati damai sejahtera. Kenapa? Apanya yang salah? Mari mulai kita renungkan. Apakah selama ini kita mengucap syukur, beribadah dengan cara yang benar? Apakah kita melakukan itu dengan cara yang benar? Ataukah kita hanya sekedar rutinitas? Kalau Tuhan sampai menggoncangkan keadaan saat ini, sampai ibadah itu harus dirumahkan. Tuhan lagi mencari sebuah hubungan pribadi, bukan sebagai suatu rutinitas. Ibadah yang benar itu bukan bentuk fisik, tapi ibadah yang benar lebih ke dalam hati.
Ibadah yang benar bukan bicara tentang fisik, tapi ibadah yang benar bicara tentang hati. Cara yang benar dengan cara yang berkenan kepadanya. Nah, bagaimana cara yang berkenan? Anda perhatikan baik-baik supaya kita bisa menikmati suasana zona seperti Israel menikmati zona Gosen, maka Tuhan pun rindu kita menikmati suasana kerajaan yang tak tergoncangkan itu. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan cara beribadah, mengucap syukur yang berkenan. Nah, bagaimana itu yang berkenan? Kita loncat ayatnya yang di atas. Ibrani 12 ayat 25 dia bilang begini. Ini yang pertama, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi, tidak luput lagi apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Perhatikan kata. Ada dua kata yang muncul di sana. Kata pertama menolak, kata yang kedua berpaling. Kata yang pertama menolak, kata yang kedua berpaling. Artinya apa? Tuhan lagi melihat bagaimana cara kita mengucap syukur yang benar, beribadah yang berkenan kepadanya. Banyak kali kita yang pertama, banyak kali kita beribadah cuma rutinitas. Waktu firman Tuhan datang keras, waktu sampaikan kebenaran keras, seringkali kita mulai berkata, bukan for kita, for dorang. Bukan kok for kita, for dorang. Bukan for saya, for dia. Dia kok begini, dia kok begini, dia kok begini. Bapak Ibu tahu mengapa ayat 26, 27, 28 muncul? Itu karena ayat 25. Ayat 25 ini muncul karena ada pernah muncul dalam kitab Ulangan dari bangsa Israel. Saya mengatakan kebenaran ini. Yang pertama, supaya kita tetap tinggal dalam Gosennya Tuhan, dalam pemeliharaannya Tuhan. Mari kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita hidup seturut maunya Tuhan, seturut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita hidup menurut apa yang berkenan kepada Tuhan. Jangan berpaling, jangan menolak Dia. Artinya apa? Di tengah-tengah kesukaran sekalipun, kita tetap percaya Tuhan itu dahsyat. Haleluya. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menikmati Gosennya Tuhan? Bagaimana kita bisa menikmati Gosennya Tuhan? Keluaran pasal 25 ayat yang ke-8 dia bilang begini. Keluaran pasal 25 ayatnya yang ke-8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Sekali lagi saya baca kebenaran firman Tuhan ini. Keluaran 25 ayatnya ke-8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Yang kedua, bukan kita yang mencari. Kalau Anda baca baik kebenaran firman Tuhan, bukan kita yang mencari kerajaan yang tak tergoncangkan, tapi Tuhan yang memberikannya. Sebab itu dia bilang begini ayat 26. Jadi karena kita menerima, kita tinggal menerima. Apa yang kita lakukan? Hadirkan tempat kudusnya Tuhan. Yang kedua, supaya kita tetap ada dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan tanpa kekudusan tidak ada satu orang mampu melihat Tuhan. Yang kedua, hadirkan kekudusan Tuhan tengah hidupmu. Biar kekudusan Tuhan itu ada. Kados, kuduslah Tuhan. Biar kekudusan Tuhan ada dalam hidup kita. Biar kekudusan Tuhan memenuhi hidup kita. Tanpa kekudusan, tidak ada satupun dapat melihat Tuhan.
Dengar baik kebenaran firman Tuhan ini. Apapun yang sementara terjadi, apapun yang sementara Anda alami, goncangan apapun, jangan pernah menolak Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tetap imani Tuhan, tetap percaya Tuhan, tetap percaya Tuhan. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang perkasa. Taruh tempat kekudusan Tuhan dalam hidupmu, dalam bisnismu, dalam usahamu. Mungkin engkau berkata, Tuhan ini goncangan. Tapi saya mau katakan dari kebenaran ini, taruh tempat kudus Tuhan, supaya Tuhan tinggal dengan engkau. Waktu Tuhan tinggal dengan engkau, Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang luar biasa. Yang ketiga, yang bagian akhir. Kalau yang pertama, saya katakan bahwa ada 3 hal. Dia Allah yang memegang kendali, Dia Allah yang memegang janjinya, Dia Allah mampu menggoncangkan segala sesuatu. Dan Dia menyediakan tempat khusus untuk umatnya. Yang ketiga, yang terakhir. Kalau Dia Allah yang memegang kendali, Dia Allah yang menggoncangkan, Dia Allah yang memenuhi janjinya. Yang ketiga, mari orang belajar berharap kepada Tuhan. Mari kita belajar bergantung kepada Tuhan. Mari belajar untuk tetap setia dengan Tuhan. Belajar untuk terpercaya kepadanya. Belajar untuk berharap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Walaupun sukar kita akan hadapi, tapi bersama Tuhan di musim-musim kehidupan kita. Mungkin kita akan melalui hal-hal yang sukar, tapi di musim-musim yang sukar itu Tuhan tetap ada. Umat Tuhan yang ada di rumah melalui live streaming ini, tutup Alkitabmu, tutup matamu, kita akan berdoa untuk ini. Kita akan menyembah Tuhan sejenak. Kita akan menaikkan pujian untuk Tuhan. Tuhan ada di setiap musim hidup kita. Tuhan ada dan Dia selalu memperhatikan keadaan kita. Dia memperhatikan apa yang sementara kita alami hari-hari ini. Waktu Tuhan mendengar seruan Israel yang sementara ditindas oleh Mesir, Tuhan berkata kepada Musa, aku mendengar suara mereka yang sedang berteriak. Aku mendengar, dan Tuhan menyediakan tempat untuk mereka. Waktu Tuhan goncangkan Mesir, Tuhan sediakan tempat untuk umat Tuhan. Tuhan sediakan tempat untuk umat Tuhan. Waktu Tuhan sementara menggoncangkan bumi ini, Dia yang memegang kendali. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan bukan hanya menggoncangkan bumi, tapi sekali lagi aku berkata, sekali lagi Tuhan akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, tapi langit pun akan Dia goncangkan. Tanda bahwa Dia yang memegang kendali. Kalau Dia yang memegang kendali, dan memang Dia yang memegang kendali, masakan Dia akan membiarkan kita turut alami? Memang kita akan melewati itu semua, tapi kita ada dalam perlindungan Tuhan. Kita angkat pujian. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Haleluya. Umat Tuhan yang ada di rumah yang lagi menikmati live streaming ini, tutup matamu, angkat pujian ini sebagai sebuah bentuk penyembahan kepada Tuhan. Glory Jesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Di setiap musim hidup kita Tuhan ada. Tak pernah Dan Dia Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Dia Tuhan yang tidak pernah akan membiarkan kita ada dalam keadaan yang tidak mungkin, keadaan yang tidak mungkin sekali. Tuhan berkata bahwa ujian-ujian yang sementara Dia letakkan saat ini, ujian-ujian itu tidak akan melebihi kemampuan kita. Sebab bersama Tuhan kita akan mampu menanggung setiap persoalan. Jangan pernah menolak Dia, jangan pernah berpaling, jangan pernah ragukan kasih Tuhan. Bersamamu Bapa, Haleluya, sembah Dia. ku lewat
Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah menerima berkat yang sangat indah dan luar biasa. Bahwa kami memiliki kerajaan yang tak tergoncangkan. Dunia sedia lalu dan lenyap, tetapi kami sedia berpindah di suatu kerajaan yang tidak berkesudahan, yang tinggal tetap bahkan kekal buat selama-lamanya. Dan kekasih-kekasihku, marilah kita angkat tangan bersama, sambutlah nikmat serta berkat dari Tuhan Allah Bapa, anugerah dan kasih sayang yang limpah di dalam putranya Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang menuntun kita sekalian dari kemenangan menuju pada kemenangan, bahkan dari kemuliaan menuju kepada kemuliaan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.